Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel Otobejo 81, dan kali ini Otobejo mau membahas seputar matic dan jenis motornya Honda Scoopy ya, yang karbu. Dan masalahnya pada motor ini, yang masalahnya pada starter bunyi cetek-cetek atau nggak mau muter ya lur. Dan kali ini mau mengatasinya dengan cara murmur, dan yang pasti biar motor bisa di starter lagi. Dan apa masalahnya, tolong disimak, dan kita mau langsung diacak-acak atau kita mau langsung dibongkar ya lur. Oke, kita langsung cek permasalahannya yang pada motor Scoopy. Dan ini keadaan sore ya lur, dan langsung saja lur. Teman-teman, jangan lupa subscribe saya, teman-teman. Dadah. Kita kontak lur, kita starter. Nah, bunyinya begini lur. Biasanya kalau bunyi cetek-cetek begini berarti kondisi relaynya atau bendiknya nggak masalah ya. Dan kita coba cek, kalau umpamanya dilangsung, kalau starternya mau berarti, atau dinamonya mau berarti bagian dinamo nggak ada masalah ya lur. Ini yang setrum standby ya lur. Dan kalau umpamanya nggak bunyi cetek-cetek bisa kemungkinan ini. Dan kalau umpamanya masih bunyi cetek-cetek, biasanya pada di dinamonya atau areng atau kabel maupun soket ya lur. Kita cek langsung dengan cara manual dulu lur, cek ada strum ya lur. Strum, lalu kita cek ada lur. Dan kita mau langsung, kalau umpamanya bunyi berarti dinamo nggak apa-apa ya lur. Ternyata nggak bunyi ya lur. Kita mau coba bongkar jok, dan pada intinya kita buka jok dan kondisi filter, karena maksudnya filter kita buka dan kita copot buat melihat dinamonya, harus dibuka semua ya, bagian jok sampai filter ya lur. Oke, nanti pada intinya karena udah sore, nanti kita sambung, kita cek atau dari kabel atau dari konslet di dinamonya, kita langsung cek langsung ya dengan cara murmur lur. Oke lur, udah kebuka ya bagian filternya dan bagian karbu, karena posisinya ada di bawahnya ya. Jadi masalahnya di sini ya lur. Kita mau buka dinamonya, dan biar nggak ngengkol lagi harus dibuka dulu bagian filter. Ada baut 3, kiri 2, kanan 1, dan ini 2, jadi 5 ya. Tutup sini, baru samping dan kanan, lalu karbu. Lalu kita mau buka bagian dinamo langsung. Oke lur. Oke, ini udah kebongkar ya posisi dinamonya atau yang buat starter biar nggak ngengkol lagi. Penyakitnya pada di sini ya, atau di dalam sini, atau masalahnya pada areng atau magnet pecah. Biasanya di dalam magnet atau di dalam dinamo ini, maksudnya masalahnya di sini ya. Sebelum dibongkar atau dilihat bagian dalamnya, dicek dulu langsung, kira-kira kalau dilangsung bisa hidup enggak atau muter enggak. Seperti ini caranya ya. Masanya ditempelkan ke ground, lalu kita langsungkan ke ini ya, yang buat jalur setrum dari starter atau dari bendik. Nggak muter ya lur, padahal ini ada strum lur.
kalau ke sini nggak ada strum atau di dalam nggak connect ya. Jadi kita pastikan kalau mau ganti arang starter atau yang bagian dalam dinamonya atau magnetnya yang pecah, kita buka langsung ya lur. Oke, kita langsung buka lur. Keras. Oke lur, langsung saja udah kelihatan kondisinya. Bagian dalam ternyata bagian magnetnya ada yang pecah ya lur. Nah, jadi dipastikan makanya bunyi cetak-cetek dan motor nggak bisa starter ya. Jadi kalau bunyi cetak-cetek penyakit biasanya belum tentu pada areng maupun bendik maupun kabel maupun angker ini maupun kurang massa atau banyak ini ya, pokoknya banyak ini tanda-tandanya banyak tapi beda-beda, pokoknya bunyi cetek-cetek tapi maksudnya tanda-tanda penyakitnya belum tentu ya lur. Jadi ini kita lihat kira-kira arang starternya masih bisa nggak, kita cek. Masih dorong ya lur. Ini udah dipastikan tanpa modal ya, atau nggak harus ganti areng bisa, karena masih neken. Atau biasanya kalau bunyi cetek-cetek bisa itu kebakar ya pegangan arengnya atau lengket, jadi nggak neken. Dan ini kondisinya masih lumayan ya, ada 2 mili sampai 3 mili. Tapi kalau diganti biasanya malah lebih bagus ini ya, karena ini yang ori. Apalagi kalau dinamo yang biasanya kalau udah ganti areng nggak bisa sampai setengah tahun atau 2 bulan, untung-untungan juga ya. Tapi pas kebanyakan kurang ini ya, kurang bagus kalau yang biasa. Tapi kalau yang biasa baru beli masih kuat, tapi kalau ganti areng belum tentu ya lur. Oke, kita coba tes dulu tanpa ganti areng.
kita bersihkan saja, dan kita mau coba dulu biar sobat YouTube tahu yang tanpa modal mungkin bisa dikerjakan di rumah ya lur. Ini buat pengetesan dulu lur, belum kita cuci. Intinya biar muter dulu, buat mempersingkat video lur. Jadi yang pada intinya buat nanti kalau sobat YouTube permasalahan di motor yang masih suka ngengkol, biar nggak ngengkol ya lur. Oke, kita coba lur. Bodi jangan salah, posisi di sini di min atau di masanya, dan yang ini di setrumnya ya lur. Licin. Oke ya lur, itu udah kelihatan muter, dan masalahnya hanya ini somplak. Jadi jangan main ganti seset atau main ganti areng, jadi diperhatikan biasanya hanya masalah sepele, hanya masalah somplak seperti ini, dan dipastikan nggak ngengkol lagi atau nggak bunyi jetek-jetek lagi, dan pasti bisa di starter ya. Ini tadi agak suara kasar karena kering, nanti kita cuci dulu lalu kita kasih gemuk dan kita pasang, dan tanpa ganti areng ya. Atau kalau mau biasanya pada bunyi cetek-cetek dari areng starter, tapi ini bukan areng ya, jadi cetek-cetek belum tentu dari areng atau dari komponen lain. Jadi mesti dicek dulu atau dilihat di TKP dulu. Oke, itu ya kelihatan. Nanti kita lanjut pada intinya pas ketika bisa di starter. Oke lur, kembali lagi lur, dan ini yang Scoopy yang bunyi cetak-cetek atau yang starternya nggak bisa atau hanya bunyi cetek-cetek, dan ini sekarang udah alhamdulillah udah kepasang. Dan pada intinya itu dijelaskan sebelumnya di videonya, kalau sebelumnya jadi kalau cara murmer bisa cuman ganti areng starter, tapi ini kita nggak pernah menggurui ya, jadi real. Dan ini enggak diganti tanpa part, jadi istilahnya benar-benar tanpa modal lur, dan hanya di check up atau di teliti lebih detail. Pokoknya ternyata hanya bagian magnetnya aja yang somplak ya lur. Jadi tadinya mau ganti areng dan masalahnya di sini aja lur. Nah ini padahal cuma sedikit ya lur yang somplak, dan kita copot, kita bersihkan saja, dan nggak kita liatin pada pemasangan dan pemasangan full lah pokoknya. Jadi pada intinya aja buat sobat YouTube, jadi kalau bisa tanpa modal suara cetak-cetek atau cetek-cetek, jadi dicek dulu terlebih dahulu ya, jangan asal main. Kalau bunyi cetek-cetek main ganti ini main ganti itu, jadi intinya dibongkar dulu baru bisa ngomong ya lur apa yang masalahnya. Kadang motor itu elektronik itu nggak tentu, kalau diganti biar beres tapi nyatanya nanti nggak beres ya. Kadang part nggak sesuai atau nggak cocok pada motor, jadi untung-untungan kalau mau ganti areng mungkin lebih murah ya, tapi kebanyakan nggak ada buat ganti areng atau mau ganti dinamo kebanyakan biasanya, atau biasanya ganti dinamo aja. Dan pada intinya kalau ganti areng
nggak lama maksudnya, biasanya cuman bisa 2 bulan, syukur-syukur setengah tahun, karena motor sangat lelah ya, atau buat bentar-bentar starter hidup seperti Gojek gitu ya. Jadi sering pakai starter terus, jadi nggak pernah pakai itu ya, apa, engkol. Nah ini kita cek kalau kita engkol sekarang lur. Kurang balik juga ini lur. Kita tes starternya lur. Itu ya lur, kita tes lagi starternya. Tadi kalau bunyi cetek-cetek di situ itu biasanya ya begitu, kalau nggak dinamo, atau intinya dinamo itu ada angker, ada areng atau massa atau kabel yang bermasalah, biasanya seperti itu. Atau pengepresan bautnya terlalu kenceng bisa, atau lahernya yang macet, atau asnya dengan rumahnya atau tutup dinamo itu terlalu gede, oblak, jadi kadang jadi kacau juga. Jadi kalau ketika panas kacau. Jadi intinya kalau masih orsinil, biasanya kalau Oto Bejo diperhatikan, jadi biar nggak ganti tanpa modal seperti itu ya. Tadi udah dijelaskan, dan kita dengarkan lagi lur suaranya. Kita hidupkan lagi. Oke, itu ya yang tanpa engkol lagi, atau tinggal pencet langsung hidup dan langsung jalan. Dan hanya itu masalahnya, jadi tanpa modal part, maksudnya tanpa modal spare part ya lur, hanya dibongkar saja dan dibersih-bersihkan, lalu dipasang dan dikasih pelicin atau pelumas seperti oli maupun gemuk dan grease ya. Jadi itu saja, mungkin jadi nggak detail banget videonya karena saya hanya ngasih tutorial buat yang bermasalah pada starter bunyi cetak-cetak. Jadi jangan main ganti part, hanya itu saja lur. Mungkin cukup buat sobat YouTube yang udah nonton channel Oto Bejo. Sekali lagi saya doakan juga teman-temannya biar sehat selalu dan sukses selalu. Yang utama banget saudaranya biar berkah dan sukses selalu. Oke, Oto Bejo 81. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.